Pak Mustafa mulai bergabung jadi pengurus dan seterusnya. Kemudian akhirnya pada periode berikutnya beliau dengan Prof. Nasir, ketuanya dua Pak. Jadi Prof. Nasir ketua umumnya, ketua hariannya Pak Mustafa. Tapi yang lebih banyak intens melakukannya adalah Pak Mustafa, ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bahkan rapat kami itu paling sering di Kudus, Pak. Jadi rapat-rapat itu paling sering di Kudus. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teguh. Apa kabar nih Pak Ali? Alhamdulillah sehat-sehat ini Pak Teguh. Saya Teguh Hargari Bisono dalam kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Semoga kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk pemirsa. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk penerbitan buku Pak Mustafa, Pak, yaitu Memotret Indonesia dari Kudus, dengan judul khas Gus Jigan, yaitu bagus akhlaknya, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Saat ini saya telah bersama Pak Dr. Alimuddin Rizal RSPMM, Sekretaris ISEI Cabang Semarang. Apa kabar Pak Ali? Baik, alhamdulillah sehat Pak Teguh. Sehat-sehat, Pak Teguh sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Amin. Ya. Ini bisa diceritakan Pak, pengalaman dan karir Bapak belum menjadi Ketua Yayasan Unisbank dan Sekretaris ISEI Cabang Semarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rizal. Saya itu Pak Teguh dari sebelum jadi dosen kan aktifnya di macam-macam, pernah di Center for Agribusiness Culture Research di Jakarta, pernah jadi pegawai bank, ya. Kemudian baru mulai bergabung jadi dosen itu tahun 1988. Jadi dulu masih Akubang, ya Akubang. Ya, jadi Akubang berubah menjadi Stikubang, berubah menjadi Stikubang. Kemudian beberapa perguruan tinggi kami ada STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Bahasa, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, kemudian Akademi Pariwisata, kemudian digabung, singkat cerita, digabunglah sekarang jadi Universitas Stikubang Semarang. Ya, ya alhamdulillah saya pernah menjadi macam-macam ya, samping jadi dosen biasa, pernah jadi ketua pusat penelitian dan pengabdian masyarakat awalnya, pernah jadi pembantu ketua bidang 1 akademik di STIE, dulu STIE Stikubang ya, kemudian di Direktur Akademi Pariwisata, pernah jadi dekan, kemudian pernah jadi anggota pembina YPPMI, dan alhamdulillah sekarang menjadi ketua pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sejak 2018 Pak Teguh. Sejak 2018 kemarin, jadi ini sudah 4 tahun lah insya Allah. Nah, dan mudah-mudahan ini kami sedang membuka juga
untuk S2 baru ini, S2 Magister Teknologi Informatika gitu ya, yang program baru kita. Dan D4 digital teknologi. Itu insya Allah. Kami punya 12 program studi di sini, Pak. Yang semuanya terakreditasi baik di BANPT. Gitu, Pak. Karir saya yang jadi dosen itu. Di samping saya juga pernah jadi macam-macam nih Pak Teguh. Saya ini di luar. Terakhir kemarin pernah juga jadi Regional Chief Economist BNI, 6 tahun saya di sana, wilayah Jateng, DIY ya, DIY. Kemudian pernah juga beberapa konsultan di perusahaan BUMN, kemudian hari ini juga kebetulan menjadi komisaris utama di BPR Agung Sejahtera. Rekognisinya yang lain. Itu Pak Teguh, kira-kira untuk diri saya. Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Bambang Sadono SH.MH dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Kalau menjadi yang untuk IC, ya. Jadi saya menjadi anggota IC itu kan sudah sejak tahun 90, lulus itu sudah jadi anggota IC, tapi jadi pengurus itu mulai sejak tahun 92 ya, 92 itu sudah mulai saya bukan satu di Semarang ya, ketika masih Pak Miasto, Prof Miasto almarhum, kemudian sampai kemarin ketika saya masuk tahun 9 tahun ketika Prof Nasir menjadi ketua, kemudian saya menjadi sekretaris umumnya, ya, menjadi sekretaris umumnya. Kemudian Pak Mustafa saat itu menjadi ketua harian karena Prof Nasir menjadi menteri, akhirnya Pak Mustafa menjadi ketua yang menjadi ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi Semarang, jadi modelnya cukup koordinator Jawa Tengah, modelnya gitu. IC itu wilayah Semarang, IC Semarang, tapi dia mengkoordinir untuk wilayah Jawa Tengah. Sampai hari ini, dan hari ini kalau Pak Mustafa itu sebagai Ketua Dewan Penasehat IC Jawa Tengah. Bisa diceritakan kegiatan IC saat ini apa saja Pak, dan kedepannya? Oh iya, jadi kami kan ada pekerjaan rutin kita itu adalah melakukan berbagai macam kajian-kajian Pak. Kita akan punya partner utama kita itu adalah Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah provinsi Jawa Tengah khususnya, ya, dan Semarang, dan beberapa daerah yang lain. Nah, yang kita lakukan adalah yang dalam waktu dekat ini kita sedang mempersiapkan untuk di bulan Agustus nanti pleno untuk IC secara keseluruhan. Jadi rapat pleno di bulan Agustus nanti akan diselenggarakan di Semarang. Nah, yang agenda-agenda kami yang kita lakukan pada periode ini sudah kita lakukan bersama Bank Indonesia dan OJK dan pemerintah adalah kemarin baru kita lakukan seminar dengan IMF, kemarin di Undip dilaksanakan baru seminggu yang lalu. Kemudian sebelumnya di bulan puasa kita sosialisasi tentang dana haji dan investasi syariah di Semarang di Hotel Gumaya. Yang sebelumnya juga kita ada dengan Bank Indonesia yang berkaitan dengan G20 ya, dengan Bank Indonesia. Nanti beberapa kegiatan sampai ada call for paper di bulan Agustus
untuk seluruh Indonesia, mengundang seluruh IC-IC se-Indonesia untuk berkumpul di Semarang di bulan Agustus, baik nasional, kajian-kajian nasional, masalah pemulihan ekonomi per daerah, ya per daerah dan nasional. Kemudian kaitannya kajian-kajian moneter, ekonomi moneter dan keuangan yang lainnya, Pak. Jadi itu nanti puncak acaranya di bulan Agustus kita ada pleno itu. Dan insya Allah itu sekitar dihadiri oleh 500-an lebih utusan dari seluruh Indonesia yang insya Allah akan diselenggarakan di Kota Semarang pada bulan Agustus pertengahan, insya Allah. Itu kegiatan kita. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Sadono dan Pak Mamang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Bersama ISEI dengan kampus-kampus di Semarang, terutama yang ekonomi ya, seperti misalnya. Iya Pak. Jadi setiap kampus itu kan menjadi komisariat. Jadi cabang ada perwakilan di daerah, misalnya Ungaran ada komisariat Ungaran, Kudus, kemudian komisariat daerah-daerah ada daerah-daerah. Kecuali Salatiga yang membuat cabang kecil, cabang Salatiga itu ada, jadi dia membentuk cabang sendiri meskipun masih di bawah koordinasi dengan cabang Semarang, gitu ya, yang diketuai oleh Prof. Kris yang di cabang Salatiga. Kemudian Solo juga begitu, ada cabang Solo, gitu ya, jadi wilayah Solo. Tapi kita koordinasi dengan cabang Semarang. Jadi untuk di seluruh universitas, setiap dekan fakultas ekonominya adalah langsung otomatis menjadi anggota maupun pengurus. Jadi di setiap orang yang mengajar di fakultas ekonomi menjadi anggota IC. Gitu. Dan kembali ke Unisbank, perkembangannya bagaimana Pak? Tahun ini. Ya, alhamdulillah Pak Teguh, kita itu kan dulu para pendiri di tempat kami ini mendirikan Akubang itu YPPM ini tahun 68. Jadi sekarang ini barusan kita melakukan memperingati 54 tahun, Pak. Jadi 54 tahun usia Unisbank atau Akubang, STST Kubang, STIMIX di Kubang, ya, STIBAS di Kubang, STIH di Kubang, Akpartas di Kubang. Nah, itu sudah dilebur menjadi Universitas di Kubang Semarang. Jadi kita sekarang ada prodi itu ada 12. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita sudah membuka S2 baru, S2 Manajemen Teknologi Informatika yang baru saja kita usulkan, kemudian sudah disetujui, dan D4. Jadi jadi 14 program studi kita sekarang. Akreditasinya minimal B ya. Jadi ada yang A gitu ya. Ekonomi itu A semua gitu ya. Alhamdulillah kita sudah jumlah mahasiswa dengan 5.000 sampai 6.000-an ya. Jadi meskipun persaingan perguruan tinggi sekarang luar biasa ya. Dan pandemi kemarin mempengaruhi nih Pak Teguh, sebetulnya mempengaruhi animo gitu ya, mempengaruhi keaktifan mahasiswa. Karena apa? Karena berkaitan dengan daya beli atau kemampuan bayar dari masyarakat menjadi menurun. Jadi kita pun juga akhirnya melakukan berbagai macam kebijakan itu ya Pak Teguh. Nah, kampus kami ini kan ada 2 tempat nih sekarang difokuskan, baik di Kendeng maupun di Mugas ya. Di Mugas itu yang di ada Warak Ngendok gitu ya, ada Warak Ngendok, Warak Ngendok itu. Nah itu
Itu yang kampus yang lama kan di situ. Dulu istilahnya kampus bengkel tuh. Sekarang alhamdulillah kita sudah perbaiki, kita sudah dan kemudian ini sedang ada pembangunan untuk kampus kita yang di Kendeng ya. Jadi kalau Bapak dari jalan tol itu kan sudah ada beberapa yang tidak begitu bagus, itu sedang kita perbaiki dari gedung B dulu dari bawah, gedung A. Ya kalau nanti kapan-kapan Pak Teguh bisa jalan-jalan ke tempat kami, nanti kalau misalnya nanti pas ada event apa bisa kami undang deh untuk melihat kampus kami yang baru kami renovasi Pak Teguh ya. Jadi nanti Pak Bambang Sadono juga dan tim monggo nanti lihat ke tempat kampus kita, nggih. Ya alhamdulillah kita sekarang sudah sedang memperbaiki baik membagusi baik dalam konteks fisik maupun dalam konteks kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Kami ini juga sudah sedang lagi menyekolahkan yang S3 sebanyak 6 orang gitu ya. Ya ini tuntutan Pak Teguh sekarang itu tuntutan perguruan tinggi itu harus meningkatkan kualitas. Salah satunya adalah dengan menyekolahkan dosen-dosennya ke program lanjut ke S3 dan memperbanyak tulisan-tulisan mereka di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Itu tuntutan. Yang dulu itu tidak menjadi tuntutan, sekarang menjadi tuntutan penting. Jadi tuntutan yang sangat penting ukuran sebuah perguruan tinggi, Pak Teguh. Dan kalau Bapak bisa cerita kapan mulai kenal Pak Mustafa? Awal. Oh ya baik. Saya mengenal Pak Dr. Mustafa itu ketika beliau mengambil S2 di tempat kami Pak. Ya, waktu kami masih STS di Kubang, belum bergabung dengan Unisbank. Jadi dulu Unisbank dulu. STMIC dan lainnya itu bergabung dulu, tapi STE itu masih sendiri, masih tetap belum bergabung. Nah, kami kan sudah menyelenggarakan STE juga menyelenggarakan Magister Manajemen Pak pada waktu itu. Nah, beliau masuk di 2010 waktu itu. Ya, waktu beliau masih jadi bupati pertama kali ya, periode pertama Bupati Kudus. Nah, kebetulan saya sebagai pengajar dan dekan, saya waktu itu dekan Fakultas Ekonomi. Jadi kebetulan saya kalau dengan teman-teman yang di kerja sambil kuliah itu, saya selalu mengundang mereka untuk kuliah sendiri, intens gitu loh Pak. Jadi jangan sampai waktu itu saya bilang, yuk boleh kuliah, tapi jangan hanya jadi untuk stempel saja kuliah. Kalau mau kuliah dengan saya. Ternyata alhamdulillah salah satu yang gayung bersambut itu adalah Pak Bupati ini, Pak Mustafa. Saya dulu nggak tahu kalau beliau itu bupati. Makanya kan saya karena saya itu terkenal dengan orang yang ngomong apa adanya gitu ya, saya bilang, ayo ternyata oke Pak, kita kuliah malam bisa jam 7 malam saya ke tempat ini. Wah, ternyata saya sukanya adalah kesungguh-sungguhan. Jadi prinsip saya kan manjada wajada. Jadi kalau siapa yang berikhtiar, dia insya Allah yang akan mendapatkan. Nah, ternyata saya kira hanya beliau itu paling ketahanannya segini. Ternyata sangat tahan. Saya buat sampai jam 11 malam, minta sampai jam 12 malam. Wah, sampai paham. Nah, sejak itu saya bilang, oh orang ini sungguh-sungguh. Jadi orang ini sungguh-sungguh. Jadi, nah guru itu kan senang Pak. Kalau dengan orang yang sungguh-sungguh, ya. Guru itu, kelebihan guru itu satu, sangat menghargai orang yang sungguh-sungguh. Nah, jadi mulai saat itu saya kenal beliau dan dilalah tesis beliau saya yang bimbing, gitu ya. Saya yang bimbing tesis. Tesisnya apa Pak ya waktu itu Pak? Ya. Judul tesisnya apa Pak waktu itu? Judul tesisnya adalah tentang relationship marketing Pak. Jadi beliau kan punya BPR tuh, ya. Di Semarang. Nah, ya. BPR-nya itu adalah bicara tentang outcome of relationship marketing di
di BPR. Jadi bagaimana mereka mengelola loan customer, nasabah kredit dan nasabah deposit ya, tabungan dan deposito. Nah, itu yang kita lihat, kita ukur kira-kira bagaimana kegiatan-kegiatan personal yang ada, manajemen yang ada untuk membangun hubungan harmonis dengan para pelanggan mereka, baik prime customer, pelanggan prima mereka maupun common customer mereka. Cukup menarik ya, cukup menarik hasilnya. Nah, salah satu yang menarik waktu itu temuan, walaupun waktu itu untuk S2 itu jarang dituntut novelty, tapi waktu itu sudah muncul novelty-nya yang hasil temuan dari Pak Mustafa waktu itu, yaitu bahwa salah satu temuannya ini, ternyata orang yang perilaku orang yang pinjam itu beda dengan perilaku orang yang menabung, yang punya uang. Kalau yang menabung, yang punya uang itu salah satunya mau dicerita-ceritakan, di word of mouth-nya bagus, tapi kalau dia kredit, dia word of mouth-nya tidak bagus. Jadi orang secara teoritis betul, mau ngutang kan tidak mau dibilang-bilang gitu. Kalau dia punya uang kan mau dia bilang-bilang gitu ya, mau dia bilang, ceritakan kepada orang lain. Nah, itu yang akhirnya beberapa tahun kemudian setelah lulus, beliau bilang, saya mau S3 gitu ya. Saya bilang, benar nih, saya bilang mau S3. Kemudian beliau mencobalah ke Undip, Universitas Diponegoro. Akhirnya beliau ngambil S3 tetap di bisnis ya, tapi di FISIP-nya, tapi di FISIP itu kan juga mengelola tentang bisnis gitu ya, hubungan bisnis. Itu Pak awal mulanya berkenalan dengan Pak Mustafa. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan Pak Mustafa terpilih sebagai Ketua ISEI Bang Parang. Ya. Bagaimana peran Pak Mustafa dalam menggerakkan organisasi? Iya, jadi setelah lulus S2 manajemen, mulai kami kan sering ketemu di Bank Indonesia tuh Pak. Jadi karena beliau kan intens juga dengan UMKM, dengan dekat dengan model-model pembinaan UMKM. Nah, kalau kami organisasi di ISEI ini kan rata-rata banyak dosen, Pak. Ya. Banyak dosen. Saya selalu mengatakan begini, kalau kami dosen ini kan isinya kan adalah riset, bisa, kemudian mengamati, bisa, tapi bukan pelaku. Bukan pelaku, Pak. Jadi judulnya adalah kalau dikasarkan gitu ya, konon kabarnya. Gitu. Jadi ceritanya kan konon kabarnya, bukan pelaku. Nah, orang-orang yang melakukan, jadi pembuat keputusan, pembuat kebijakan, atau yang melakukan bisnis itu kan adalah pelaku. Gitu. Maka kita butuh pengelola ini yang mengurusin ISEI itu bukan hanya dari orang-orang yang akademisi, gitu, tapi juga orang-orang yang pelaku bisnis, gitu, pelaku kebijakan. Nah, akhirnya kami ajaklah waktu itu pimpinan wilayah Bank Indonesia, Pak Abu Amin, ketuanya sebelumnya, ya Pak Abu Amin, Dr. Zaini Abu Amin. Kemudian Pak Mustafa mulai bergabung jadi pengurus dan seterusnya. Kemudian akhirnya pada periode berikutnya beliau dengan Prof. Nasir
ketuanya 2 Pak. Jadi Prof Nasir ketua umumnya, ketua hariannya Pak Mustafa. Tapi yang lebih banyak intens melakukannya adalah Pak Mustafa ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bahkan rapat kami itu paling sering di Kudus Pak. Jadi rapat-rapat itu paling sering di Kudus. Jadi dan kita diberi apa istilahnya, diberi lahan untuk bagaimana melihat fenomena empiris tentang ekonomi kerakyatan gitu ya. Jadi UMKM itu bagaimana membuat kebijakan, UMKM itu bagaimana membuat apa namanya, dulu Pak Mus sebagai bupati kan membuat kebijakan tentang bagaimana tabungan itu bisa diadopsi sedemikian rupa, dimudahkan untuk para UMKM, bagaimana menjalin hubungan dengan luar negeri, bagaimana membuat kota Kudus sebagai kota vokasi, kemudian dikaitkan dengan ciri khas Kudus sebagai daerah bordir. Dia mengundang Ivan Gunawan untuk menjadi desainer yang bekerja sama dengan dipegang itu. Nah, ini kan pilot project, artinya bagi IC kan itu adalah orang ngomong konon Pak. Jadi kita bisa langsung gitu, dan kita mengadakan pameran-pameran UMKM. Nah, itu peran beliau sangat tinggi ya. Jadi kami kalau rapat pleno, rapat apa, paling sering di samping di Istiqobang sendiri, di Undip juga, tapi juga banyak di BI maupun di tempatnya Bupati Kudus waktu itu Pak. Nah, jadi perannya banyak lah Pak. Kasarannya dulu yang memfasilitasi, karena dosen kan kami terbatas macam-macamnya Pak. Jadi Pak Mustafa sekaligus bupati sekaligus pengusaha kan, jadi punya dana yang relatif lebih banyak daripada kami dosen. Dan beliau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Pak, dan ikhlas. Jadi, itu yang kami dengan teman-teman perguruan tinggi Pak Mustafa hubungannya sangat baik sekali. Mungkin di samping saya bisa nanti ditanya dengan ketua sekarang, ketua IC Jawa Tengah Pak Prof Suarnomo, Dekan Fakultas Ekonomi Undip. Saya kira itu perlu nanti Pak Teguh sama Pak Bambang Sadono agendakan dengan Bro Prof Suarnomo. Saya kira perlu juga gitu. Okay. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Dan ada kerjasama IC dengan Pemkab Kudus Pak waktu itu, atau memberi Iya, ada. Dulu kita lakukan riset dengan Dipenda Bapeda, beberapa riset, beberapa kajian tentang Gus Jigang ini juga pernah kita lakukan riset Pak. Jadi tentang, saya dulu tidak tahu Gus Jigang itu apa. Ya, sebenarnya apa tuh Gus Jigang? Panjangan. Gus Jigang itu ternyata Gusnya itu apa? Bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya Pak. Misalnya ngaji ya. Pandai berdagang. Pandai berdagang. Wah, kan itu luar biasa filosofinya. Terus kalau nggak salah dulu beliau mau membuat disertasi itu, nggak tahu kenapa nggak jadi anunya. Mungkin kadang-kadang keterbatasan pembimbing juga bisa Pak. Jadi kalau kita ngambil S3 itu kan kecakapan dari si pembimbing bisa apa enggak ada. Dan yang ini dulu beliau mau ngambilnya itu, tapi akhirnya beda. Akhirnya ngambilnya kayaknya tentang melanjutkan yang S2 kemarin, relationship marketing juga kan. Ya itu Pak. Jadi banyak beberapa. Kami sering dulu, yang terakhir itu ketika beliau adalah impact banjir itu ya. Jadi waktu banjir bandang itu kan banyak infrastruktur yang habis-habisan gitu ya. Nah,
luar biasa itu. Kemudian dibangun kembali, kemudian ada muncul yang selamat datang. Pas masuk itu kan ada jadi bangunan baru yang ditinggikan, kemudian jadi bangunan baru. Loh, ini berbanjir kok malah lebih bagus itu. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang bupati sehingga recovery Kudus itu habis banjir menjadi lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang lain. Nah, itu kemampuan kalau kami yang tadi saya katakan orang akademisi itu melihatnya kemampuan komunikasi di antara pejabat pemerintah, artinya bupati dalam hal ini, dengan stakeholders yang ada di sana, itu sangat baik. Kalau tidak akan cepat recovery seperti itu, gitu ya. Nah, dan konsistensi dari sebuah kebijakan juga, saya kira itu, kalau kami lihat kemarin itu kan waktu itu kan kita juga melakukan penelitian tentang peringkat ketertarikan orang terhadap investasi, ya. Di Kudus itu pada periode itu jadi ranking ketiga, ya, ranking 3 se-Jawa Tengah gitu ya. Se-Jawa Tengah itu ranking ketiga se-Jawa Tengah untuk ketertarikan investasi waktu itu gitu ya. Jadi pada periode beliau itu ini objektif kita karena akademis yang melihatnya, saya bukan karena ini Bapak tanya sebagai tapi kita ngelihatnya betul-betul menggunakan metodologi yang memenuhi syarat metodologis gitu ya. Kita lihat potret gitu. Karena elek kami bilang elek gitu. Karena kalau elek tidak bilang elek biasanya Pak Mustafa, "Oh, tempatku elek ini kok." Jadi di kantornya kalau elek, "Oh, ini masih jelek kok bilang bagus," gitu. Pasti dibunyikan oleh beliau gitu. Jadi jangan karena aku di IC kemudian jadi sampean tidak objektif untuk melihatnya. Nah, itu ada beberapa menurut saya yang dilakukannya itu cukup baik. Hanya memang beliau ini kan menurut saya kan nggak suka media darling, Pak. Jadi kadang-kadang kan ada pejabat yang suka media darling nih. Wah, belum ngapa-ngapain sudah cerita dengan media dulu. Kemudian dipoles-poles media, kemudian jadi cantik, itu kan ada. Nah, monggo lah. Jadi nanti Pak Teguh kan orang pers, paham lah. Jadi bagaimana memoles-polesnya. Jadi kerja dulu baru mau tertarik mau enggak itu baru mengintili. Modelnya kayak gitu. Padahal sudah kita nasihati loh. Pak, kenapa enggak dikemas begini? Enggak usah. Nek tertarik ya rene, nek tertarik ya wes gitu loh. Nah, zaman sekarang kan kadang-kadang beda, Pak. Ya tak? Kelimisin dulu baru kemudian kerja gitu kan ya gitu. Jadi mudah-mudahan lah saya bilang kita zaman sekarang ke depannya future leadership ini harus mencari yang tidak hanya manis, Pak. Menurut saya kita harus real ya ngelihatnya. Jadi betul-betul orang yang bisa kerja. Tahu ya, orang Jawa bilang yang dikerjakan itu jelas dan ada buktinya gitu ya. Dan ada hasilnya gitu ya, dengan proses yang benar. Saya kira memang perlu, saya setuju tadi memotret Indonesia dari Kudus dengan Gus Jigang tadi, itu judul yang sangat menarik gitu ya, sangat menarik untuk dikasih terus. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Sangat penting ya untuk kesuksesan seorang pemimpin. Nggih, betul Pak. Sepakat. Nggih Pak Teguh. Kemudian ini Pak, setelah Pak Mustafa tidak menjadi bupati, kemudian menjadi anggota DPR, apakah masih sering kontak atau Pak? Masih sering Pak, sangat intens saya. Jadi kami itu kan sering kumpul Pak. Kalau beliau kan, jadi begini, justru ketika beliau jadi anggota DPR RI kan,
bagi kami dosen, bagi kami IC kan beliau jadi Dewan Penasihat nih Pak. Ya, jadi Ketua Dewan Penasihat sama Pak Prof Nasir. Hanya ini masih sudah jarang Prof Nasir karena sibuk di Jakarta. Kumpul Pak, jadi setiap ya minimal itu 1 bulan gitu kami kumpul-kumpul, kemudian misalnya di Unisbank, di Unaki, di Undip, atau di mana di tempat makan gitu kami kumpul. Nah beliau menyampaikan tentang misalnya nih, sekarang ini mau ada ini apa namanya, kita melihat kemarin ya kesenjangan daerah dan pusat ini apa Bu dikaji. Nah itu dilemparkan, kita kan ada kajiannya Pak. Nah, beliau minta informasi, minta riset dengan kita. Terus ini mau rancangan undang-undang kita ini, rancangan undang-undang keuangan yang baru. Nah, nanti kita berdiskusi, Pak, ya, berdiskusi. Nah, itu terus inten. Bagi kami dosen, itu kan jadi dari tangan pertama, Pak. Ya. Hidup kita ini, Indonesia ini kan segala sesuatunya berjalan atau tidak kan dari regulasi. Nah, kalau regulasinya bunyi seperti apa, itu yang akan terjadi di dunia usaha maupun di dunia apapun juga di Indonesia. Siapa yang melakukannya? Kan DPR RI. Kita punya Dewan Penasihat orang DPR RI, Komisi 11 lagi, Komisi Ekonomi. Nah, alhamdulillah jadi inten malah kita ya bersyukur, jadi apa-apa yang orang lain belum tahu kita sudah tahu duluan gitu loh ya. Tapi dalam kajian akademik untuk mendesain naskah akademik Pak. Jadi seberapa sering ketemu, sangat sering ketemu gitu yang untuk hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan kami dosen merasa bahagia. Kenapa? Ya sumbernya dari sumber pertama. Pers belum tahu, kita sudah tahu. Walaupun masih belum boleh dipublikasikan gitu, tapi kita sudah paham kan data itu kan ada yang boleh diceritakan, ada yang nggak boleh diceritakan di masyarakat kaitannya dengan kenyamanan, keamanan secara politis dan lain-lain. Jadi kita hanya untuk konsumsi akademik gitu. Ya, itu Pak. Jadi tetap alhamdulillah kita punya bisa berhubungan dengan beliau karena angel. Kita mau ngundang anggota DPR itu kan angel, apalagi ke Jakarta. Wah, prosedurnya kan mungkin nganggo demo baru bisa ketemu. Ya. Dan Bapak sudah cukup lama kenal dengan beliau, Pak Mustafa. Ini kesan-kesan pribadi beliau Pak. Ya. Yang jelas Pak Mustafa ini kan orang yang sungguh-sungguh, Pak. Kalau beliau menekuni sesuatu, ditekuni dengan sungguh-sungguh sampai dia detail tahu. Itu kan salah satu ciri orang yang ingin berubah dari satu titik ke titik yang lain. Model hijrah itu beliau tanamkan betul, hijrah dalam konteks dari sesuatu yang baik, kurang baik menjadi sangat baik, dari sesuatu yang keadaan yang apa adanya menjadi apa-apa ada gitu. Jadi itu beliau mempunyai itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lihat, kalau bahasa agamanya akhlakul karimah ya. Kalau bahasa saintifiknya mungkin begini, yaitu beliau sangat menjaga hubungan primordialisme tanda petik antara orang muda dengan orang tua, antara murid dengan guru, antara siapa saya di masa lalu, siapa teman saya, itu sangat dijaga oleh beliau. Nah, itu saya katakan berkali-kali, secara usia kan lebih tua beliau dari saya, tapi menghormati saya sebagai dosennya, ya, secara jabatan apa-apa kan lebih tinggi dia dari saya gitu ya. Tapi sebagai orang, jangan Pak Nomo apalagi lebih muda lagi kayak misalnya. Tapi kalau saya lihat etika dia bagaimana menghargai orang lain secara baik teman maupun profesional, itu sangat baik, sangat luhur. Menurut saya ajaran akhlakul karimah dari orang tua beliau masa lalu itu dipegang teguh oleh
Pak Mustafa. Itu yang pertama. Ini saya ngelihat yang lahirnya ya Pak, yang nggak bisa ngelihat sesuatu yang di dalam batin beliau. Tapi kan ini kan bisa diamati dari setiap hari, setiap waktu yang dilakukan. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Kemudian yang dua, jaga hubungan itu sangat baik sekali, jaga hati-hati ya, hati-hati sekali. Karena di IC itu kan sendiri kan macam-macam orang, macam-macam tingkatan, macam-macam dudukan, wong profesor ya pirang-pirang gitu ya. Kemudian orang akademiknya bagus, ya wong sugih ya pirang-pirang gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Misalnya kayak Prof. Kaisi ya kan mantan istrinya bupati gitu ya. Mantan istrinya Bupati Blora dulu kan ya. Sekarang ketua pengurus YPP yayasannya USM gitu ya. Wah, kami hubungannya baik. Nah, Pak Mustafa menjalin ini memelihara ini sangat baik lah menurut saya. Bukan berbasis pada kepentingan, tapi berbasis pada tadi uhuwah Islamiyah tadi Pak, uhuwah watoniyah dan lain itu dia coba terapkan ke kita ya. Jadi menurut saya mungkin karena pengalaman beliau di masyarakat di Kudus gitu ya, kemudian jadi bupati, jadi anggota DPRD, di asuransi. Jangan lupa beliau kan di asuransi lama Pak. Ya. Kan di asuransi di tempat untuk melayani orang beneran gitu. Sehingga biasa yang namanya melayani apa yang dibutuhkan orang itu sudah sangat terbiasa dari pelaksana sih beliau dulu kalau cerita dulu fight-nya itu luar biasa sampai ke kedudukan yang tinggi di asuransi tempat beliau bekerja. Menurut saya satu itu, jadi kalau yang saya tangkap selama ini saling menghargai di antara kita itu sangat dijunjungnya tinggi ya. Dan satu lagi, tidak sombong ya, tidak sombong terhadap apa yang dia miliki, dia peroleh. Terus tidak ngomong tok biasanya Pak. Ya kan ada orang mau ngelamis tok, yo kakian janji enggak. Jadi kalau dia ngasih aja itu, nggak minta nuntut apa-apa. Jadi dari pribadinya, kemudian kami misalnya di kantor IC nggak ada kursi, tahu-taunya sudah ada kursi, biasanya nggak ngomong lagi itu. Oh, kursinya bukan kursi ecek-ecek, kursi yang bagus. Baguslah kursi dia dari kursi kantor IC ku daripada ruang tamuku itu. Itu tahu-tahu lu, saya bilang siapa nih? Kebetulan dulu Pak Teguh juga nih, ada kawan kami Pak Teguh namanya, Teguh Adi Prayitno, kenal ya Pak Teguh ya. Nah, satu itu yang diisi juga dengan kami. Itu. Kemudian harapan ke depan apa sih Pak? Ya, harapannya ya kami selalu mendorong begini sebetulnya. Pak, Mbok Yao jadi apa gitu loh. Ya, terus tetaplah untuk bahkan kita kemarin mau membuat pendidikan gitu ya Pak ya. Jadi berusaha untuk yang pertama kalau kami dengan Unisbank sendiri mau menjadikan BPR beliau itu sebagai teaching factory kita Pak. Jadi nanti anak-anak magang di sana gitu ya. Dan itu bisa dipakai dari perguruan tinggi lain. Jadi
dengan adanya BPR, kita kan tidak bisa lagi nih sekarang ngajar di perguruan tinggi itu hanya konon tadi Pak, karena ada kaitan kompetensi. Siapa yang bisa ngajarin kompetensi? Ya dunia usaha, ya dunia usaha. Siapa itu? Ya harus berpartner dengan dunia usaha, salah satunya ya itu. Nah, kaitannya beliau punya BPR, punya koperasi, punya apalagi misalnya kita nanti dengan anggota-anggota atau pengurus IC yang lain itu bisa bekerja sama dengan yang dimiliki Pak Mustafa. Kalau misalnya bisa menghubungkan kita dengan unit-unit usaha lain, UMKM lain, kita mau buka jaringan itu. Jadi biar bisa nanti alumnus kita itu lulus, bukan hanya walaupun sekarang sudah ada sertifikasi, ya, tapi sertifikasi itu sudah dengan praktik yang nyata gitu loh Pak. Tidak praktik 3 bulanan, 6 bulanan, kalau di setahun, yang digandengkan dengan kurikulum Merdeka ini, kurikulum berbasis Merdeka Belajar ini. Nah, pas itu. Dan beliau punya konsep itu sejak dulu itu kayak gitu. Mau dijadikan bahwa ada tempat usaha yang dimiliki tempat usaha itu bekerja sama real dengan berbagai perguruan tinggi. Nah, itu menurut saya cita-cita beliau yang menurut saya gayung bersambut dengan kurikulum berbasis kampus Merdeka ini menurut saya. Klop atau pikirannya jauh ke depan itu menurut saya itu pas dengan sekarang ini. Ini Pak Mustafa juga akan mencapai usia 60 tahun ini Pak. Mungkin ada pertanyaan dan harapan Pak Ali. Ya, selamat ulang tahun. Bulan Januari ya, tahun depan ya, insya Allah tahun depan. Ya, harapannya Pak Mustafa bisa menjadi tetap berguna bagi masyarakat, tadinya dari Kudus, kalau bisa nanti bisa langsung. Sekarang sudah DPR RI kan seluruh Indonesia, khususon mudah-mudahan nanti sebetulnya orang Jawa Tengah ini ya butuhlah tetap orang-orang seperti Pak Mustafa ini, jadi untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada di Jawa Tengah menurut saya Pak Teguh ya. Apalagi beliau kan sekarang masih jadi penggerak UMKM, ketua usaha mikro kecil dan menengah Jawa Tengah. Jadi betul-betul bisa mengangkat itu, dan beliau pelaku, jangan lupa. Jadi bukan orang konon, bukan hanya politikus, tapi betul-betul beliau punya pengalaman berstruktur dengan para pelaku bisnis. Terus yang kedua, berteman dengan orang akademis yang sangat intens. Sudah klop jadi ini, ya. Jadi kalau diajak riset itu mudeng, jadi langsung mudeng. Jadi ketika menyusun naskah akademik itu sekarang ya mudeng tenanan gitu loh. Jadi beliau menggandengkan apa yang disampaikan para teoris. Nek profesor kayak kami ini kan semua kan ngomong tak bilangin tadi kan dari riset. Jadi konon kabarnya terus gitu kan. Nah, beliau kan tahu prakteknya. Jalan tikus dan jalan semut itu beliau tahu. Itu yang tidak dimiliki Alimuddin gitu. Tidak dimiliki oleh teoris-teoris yang lain gitu ya. Karena jalan tikus dan jalan semut itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang praktek lapangan secara real. Nah, Pak Mustafa punya itu. Harapannya adalah beliau bisa lebih berguna, bermanfaat, dan kita bisa memperoleh ya model-model pemimpin kayak gini lah ya. Rakakian ngomong tapi rakakian bermanis-manis, tapi bisa bekerja dengan baik. Gus Jigang tadi berjalan, ya saya setuju itu tadi. Saya terima kasih. Bagus akhlaknya, suka mengaji, kemudian pandai berdagang. Nah, ini pas ini dengan beliau itu. Sudah dilakoni semua. Dan untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah mungkin saya ada bersama. Iya. Orang miskin itu kan banyak macamnya. Ya, sudah nggak usah ngomong teorinya dulu, tapi banyak macamnya. Ada yang memang suka miskin, ada yang nggak suka miskin karena keadaan. Ya. Nah, yang tidak mau miskin karena keadaan ini kan pasti dia punya ikhtiar. Ya, berusaha untuk berikhtiar untuk bebas dari kemiskinan itu. Dan itu banyak, tidak sedikit. Nah, untuk ini kan
perlu punya program yang nyata. Apa? Dikuatkan mereka, dibantu untuk berdiri. Bagaimana caranya? Dibantu dalam apa namanya kompetensi dia, keahlian dia. Jadi diajarkan tentang keahlian-keahlian vokasi tadi loh. Vokasi tadi diajarin ngelas, diajarin apa, diajarin buat makanan, diajarin bagaimana. Wah, seluruh kompetensi diajarin kepada dia. Kasih duit, kasih uang modal untuk ininya. Dan itu pernah dicoba di Kudus gitu. Dulu apa sih apanya? Saya nggak tahu, lupa saya. Kredit apa dulu ya yang pernah diuji cobakan di Kudus dan berhasil loh Pak itu. Pernah dibuat di Kudus terus dipraktekkan di beberapa daerah bupati yang lain nyobanya gitu deh. Saya lupa program. Saya pernah riset itu juga gitu ya. Kami IC pernah riset itu Pak. Pernah di paperkan barang. Nah, itu sukses gitu ya dengan model tabungan, model kredit yang diterapkan di Kudus itu. Nah, itu dicobakan di sekarang misalnya Jawa Tengah. Jadi bisa loh melalui Bank Jateng, kemudian adopsi dari Kudus itu. Tapi ini kadang-kadang orang mau mengadopsinya kan takut kalah populer ini loh Pak yang susahnya. Nah, ini politik ini repot gitu. Ini karena takut kalah populer. Mestinya itu bisa dicoba di ini. Wong buktinya di Kudus bisa kok dan sukses, terbukti gitu loh. UMKM-nya maju gitu ya. Nah, kenapa tidak? Nah, kita dosen ini kan mikirnya kenapa ya enggak. Tapi nek sudah masalah politis dan lain-lain apa saya ya sudahlah wong kita bab itu enggak ya mudah-mudahan bisalah kita kalau misalnya beliau bisa apa namanya populerkan di Jawa Tengah setidaknya itu insya Allah bisa lah. Gitu Pak. Terima kasih banyak Pak waktunya pada Pak Ali. Demikian ini percakapan saya Teguh Arga Wibisono dengan Pak Ali. Sampai jumpa lagi dalam wawancara kami dengan narasumber lain di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih Pak Ali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.